Oke, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Kita udah di Mako Damkar sekarang. Kita ada kegiatan pelatihan rescue untuk reptil. Ini ada Bang Dani juga di sini. Ada teman-teman dari Damkar lagi pelatihan untuk apa sih namanya? Pemakaian alat pemadaman secara manual dan secara otomatis pakai apart biasanya. Teman bisa lihat di sana. Jadi peserta yang kali ini datang ke Mako Damkar itu dari Stikes Indonesia. Dari Stikes Indonesia. Ada beberapa orang. Nanti kita juga ngasih pelatihan tentang rescue dari teman-teman Damkar juga, dari teman-teman reptil juga. Oke, gimana keseruannya? Saksikan terus dan Breaking Official. Wow. Angin api gitu ya, Bang. Awal udah pernah gitu lah. Coba dulu. Secara manual. Bapak A, kan? Pak Kabit nanya, kita tas awak tinggal sekarang. Oke, assalamualaikum. Selamat datang buat teman-teman Stikes Indonesia ya, benar ya. Oke, terima kasih juga buat tuan rumah sebagai Kabit Pak Abi, thank you Pak Abi, dan teman-teman Damkar yang sudah selama ini bermitra dengan komunitas reptil yang sudah terus membantu masyarakat Kota Padang untuk rescuean hewan reptil. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya sudah menerangkan. Jadi ada dua jenis untuk ular dulu ya. Untuk ular ada dua jenis. Ular yang berbisa dan ular yang tidak berbisa. Oke teman-teman, mungkin bisa sering lihat di kos atau di kontrakan atau di rumah itu ada ular piton yang banyak di berita-berita. Teman-teman Damkar itu menangkap piton yang berukuran dari 2 meter sampai 5 meter. Nah, itu sebenarnya termasuk ular yang tidak berbisa atau mempunyai gigi semu. Jadi giginya itu mempunyai ukuran yang sama dari lingkar tugas yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Padang untuk Damkar sendiri. Ini saya dapati berukuran 3 meter. Jadi yang di depan ini juga hasil rescue dari teman-teman kemarin. Dia nggak bisa. Jadi ini kondisinya di rescue di daerah Bulus, diberikan nama warga ke teman-teman Damkar habis memangsa ayam warga. Jadi di bagian tengah perutnya teman-teman bisa lihat untuk badannya lebih gede. Jadi ini
mau lihat giginya dulu atau gimana? Atau Bang Daninya disuruh gigitin tangannya dulu atau gimana? Boleh. Biar adanya sama-sama tahu kan, dia bisa atau tidak. Jadi kalau Bang Daninya tergigit nggak apa-apa, ya berarti tidak bisa. Apa dengan masak? Tidak mau. Dia ada alasan, jadi nanti salah-salahnya ada yang belum begini, gitu, ada yang belum begini. Gitu. Oke, kita ada perangnya juga. Karena ini untuk di teman-teman damkar ada banyak sih unitnya. Jadi kita ada berupa grafik atau kontak ular. Itu digunakan untuk menjepit atau menekan bagian kepala dari si tanda di sini. Teman, kalau yang tidak punya ini bisa menggunakan benda-benda yang berupa tongkat atau kayu. Teman-teman bisa menggunakan kayu atau tangkai sapu lah. Kalau di kos cewek-cewek mungkin banyak tangkai sapu ya. Kalau abang-abang cowok-cowok mungkin masih bisa pakai kain atau apa. Jadi untuk menangkap ular ini yang tidak mempunyai ini bisa teman-teman bisa menekan di bagian leher belakang, di bagian kepala. Oke, seperti ini. Dipastikan di belakang lehernya, jadi tekan. Jadi sampai ular tidak bisa mundur lagi, tidak bisa maju. Teman-teman bisa lihat di sini, ular tidak bisa bergerak. Jangan tarik kita. Oh, ada yang makan sawit? Ya, ada makan sawit, ada no. Ya, pas lah. Jadi di bagian kepala. Nah, ini udah dipastikan ditangkap sama teman, baru dilepas. Ada apa? Kalau sendiri di rumah, ya seperti itu tidak bisa melakukannya. Kalau tidak bisa melakukannya, ya buka pintu dan atau minta bantuan sama teman-teman damkar. Ada pertanyaan yang lain? Jadi kan kita di sini ada unit rescue, jadi teman-teman bagi yang di kos, di rumah itu bisa call center untuk rescue kita ada di sini. Damkar berapa? 0811 itu untuk damkar. Ada yang mau coba? Yang mau makan kawit? Jadi tim ini harus saling percaya. Jadi teman yang satu lagi menekan kepalanya, yang satu lagi menangkap. Jadi ketika si yang menekan ini kurang menekan, jadi dia akan kena gigit atau terlepas. Ini siapa yang menangkap kepala? Siapa? Nah, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Iya. Ya, siapa? Nggak biasa pengambil? Ada. Oke. Di bagian leher belakang. Ya. Ada. Oke. Tes ya? Iya. Lepasin pelan-pelan.
Jadi ini gigi semu, jadi panjangnya itu sebenarnya sama semua ya. Tapi yang anehnya itu ketika kalau manusia kan mempunyai satu apa ya? Enggak, satu posisi lekukan. Tapi kalau si sanca batik ini mempunyai dua. Jadi di dalam juga ada. Di tengah-tengah. Jadi di atas dua posisi, di bawah dua posisi, jadi 4. Makanya dia cukup kuat untuk menarik mangsanya ke atas kayu atau ke atas pohon. Ada? Tergantung sih, kalau ular sih kebanyakan ada yang bilang di bagian ekornya, karena dia mempunyai saraf yang sensitif itu di bagian ekor. Kalau yang kebanyakan orang lebih banyak memutus bagian kepala. Ya biar matiin aja. Ada pertanyaan yang lain? Sudah molting atau belum? Udah, baru molting, baru makan ayam warganya ayam. Jadi ini ayam ini Bu. Sebenarnya kan badannya itu kosongnya kayak gini. Kalau ini udah padat. Iya. Kalau Kulit belum baru nih ya? kulit baru. Cara penanganannya yang warga di stop atau ada pertanyaan buat ini teman-teman yang cowok? Cewek cowok tu. Yang mana? Jadi kalau di reptil kita mempunyai alat sexing namanya. Itu nanti berupa besi. Nanti kita masukin ke bagian belakang. Jadi biasanya kalau teman-teman enggak. Jadi kalau visual seperti ini 3 meter, teman-teman nanti kadang-kadang melihat ular ada taring di sini, di belakangnya. Itu tuh tandanya jantan. Tapi dengan ukuran seperti ini, kalau tidak ada taring di bagian ini, di bagian belakang atau anus atau kloaka ya, tandanya betina. Berarti ini betina, bisa dibilang betina. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut ke ular selanjutnya. Neurotoksik. Jadi di sini ini biasa dibilang kalau orang-orang Padang ular simanci atau yang biasa masuk rumah karena mereka sering memangsa tikus dan katak. Jadi kodok-kodok yang biasa masuk rumah ketika hujan biasanya mereka suka memangsa kodok itu atau tikus-tikus di rumah. Makanya namanya itu ular simanci ya Bang ya. Ini termasuk kobra sembur. Jadi ketika dia diganggu mereka akan mengembangkan tedung ya. Ini Najah apa nih Dek? Najah Sumatera Ibu. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat dia mengeluarkan tedungnya. Mereka bisa menyemburkan bisanya sampai semeter bagian atas. Biasanya mereka sering menyerang bagian yang ada gerakan atau bagian mata si korban atau orang yang mau menangkapnya. Makanya untuk menghandle ular ini biasakan memakai kacamata. Teman-teman damkar juga sudah dikasih tahu juga untuk penghandelan ini biasanya memakai helm ya. Kacanya safety, memakai sarung tangan dan tetap memakai grip stick. Nah, kalau di rumah gimana Bang cara penanganannya? Jadi Paman, enggak sapu sama sodok. Kalau di rumah kalian nggak mungkin nggak ada ini kan? Nanti kita akan coba. Paling gampang. Jadi kalian hanya tinggal diam, akan jadi pojokan, tinggal diam, tahan bagian ini. Jadi biar jangan keluar, teman-teman kita coba. Nah, kalau ular seperti ini jangan dibunuh karena mereka mempunyai sembuh. Ada yang mau coba pakai ini? Alat peraga? Cewek.
Rapi bang. Yang tetap jadi untuk menangani ular-ular harus tenang, nggak boleh panik. Mungkin sama dengan nggak boleh panik. Dua dia lebih dekat ke Bukit Barisan. Paman, ganggu depan. Oh, ganggu depan. Pakai sarung tangan. Oke. Untuk jenis bisa tadi saya udah jelaskan. Ini dari antara neurotoksik, hemotoksik, dan sitotoksik. Jadi mereka cukup lengkap dan mereka bukan keluarga kobra sejati, tapi mereka mempunyai klasifikasi sendiri yaitu Ophiopagus. Mereka itu jenis ular sendiri dan mereka gemar memakan ular. Jadi ular makan ular. Kanibal. Ada pertanyaan buat ini atau ada yang mau coba? Yang di film Indian aja Indiana. Cobra Indiana Jones. Ya, tapi di India juga ada penyebaran king cobra. Jadi king cobra ini penyebarannya di Asia Tenggara seluruh pulau, yaitu di Asia Tenggara. Ya. Jadi kan Kampung Juang itu tepatnya dekat dengan Bukit Barisan. Salah. Iya makannya. Jadi tetap tenang. Jadi dalam artinya untuk sekarang di reptil teman-teman bisa sering lihat di YouTube ada Dewi Inon, ada kalau di siapa orang Pekanbaru di sini? Orang Riau, orang Pekanbaru? Dubai. Siapa? Farhan. Enggak apa-apa. Di Riau sendiri ada YouTuber gede juga, Amar PD. Mungkin teman-teman tahu, itu juga cukup banyak king cobra-nya. Dan itu kalau untuk di daerah-daerah Jawa, teman-teman yang hobi-hobi aneh seperti ini, mereka dihargai. Beda dengan untuk di wilayah Pad. Jadi untuk sekarang kehebatan dari king cobra ini adalah satu-satunya jenis ular yang mempunyai IQ tertinggi atau penglihatan yang sangat jelas. Mereka tahu dengan genre, dalam artinya kalian cowok, yang ini cewek, mereka tahu. Beda dengan ular-ular yang lain. Dan mereka itu tahu dengan bahaya dengan jarak 2 kilo lebih dan mempunyai penglihatan yang jelas, dan mereka tahu siapa yang sering memainkannya, yang sering memelihara dia. Jadi kebanyakan makanya itu, jadi daya serangnya cukup cepat. Jadi kalau kawan, karena di sana panas, ini lebih menghindari panas. Apa?
Jadi ketika teman-teman yang magang di sawit, mohon pakai safety terus, pakai boot. Ketika melihat ular king cobra, jangan pernah sekali berpikiran untuk menangkap mereka, karena fatalnya lebih jelek sih. Kegigitnya lebih jelek daripada ular-ular piton atau apa. Karena jarang ada yang selamat. Jadi kalau pokoknya teman-teman bisa lihat visual dari badan king cobra, sisiknya yang seperti timbul padahal tidak. Sisiknya besar-besar, beda daripada piton-piton yang tadi dengan kobra Sumatera tadi. Dan mereka akan menegakkan kepala atau mengembangkan tedungnya ketika kita berada di jarak 2 meter sampai 5 meter. Jadi teman-teman bisa lebih tahu sih. Oh, di sana ada king cobra. Jadi dia biasanya kalau di semak-semak itu dia langsung bergerak. Ada pertanyaan buat king cobra? Kalau untuk penanganannya gimana Bang? Sebelum 15 menit tadi itu. Yang paling tepatnya itu Baca 2 kali masyarakat. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Mungkin sedikit fatal. Kenapa saya bilang tadi ketika bertemu ular ini tidak usah mengambil resiko untuk menangkapnya. Mungkin kalau tidak sengaja kegigit, oke. Kita bisa menandakan di mana gigitan atau taring. Itu semua ular berbisa ya. Di mana di mana area yang tergigit, kita tandain pakai pena atau apa. Teman-teman ambil cutter bisa atau silet. Teman-teman sayat bagian taring tadi. Itu gunanya untuk membesarkan luka, karena setiap ular menggigitkan bisa atau menggigit si korban. Ketika mereka mencabut taring, luka itu akan kering sendiri, kering dengan cepat. Jadi kita bisa menyayat atau membesarkan luka tersebut bebas dengan pentul juga bisa. Pastikan darah sebanyak-banyaknya keluar dari area kena gigitan. Teman-teman bisa sedikit diulas atau dipijit di bagian luka di bawah air yang mengalir. Itu sih. Bang, saya tanya Bang. Ya. Kalau king cobra sendiri ini di alam liar dia hidup individu apa berkelompok dia Bang? Individu ya. Satu lagi untuk mengetahui kalau dalam liar sarangnya apa lubangnya gimana tuh Bang? Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tebing-tebing bebatuan. Jadi semua bukit barisan di sini dipenuhi sama king cobra sebenarnya. Jadi ketika mereka merasa terancam atau makanannya mereka tidak ada, mereka akan baru masuk ke pemukiman warga. Teman bisa lihat di sini, kalau ini ularnya ompong atau gimana? Saya nggak tahu juga nih, karena dari pertama dapat kita nggak tahu. Oke, kita coba ya. Oke. Ada yang mau minum? Oke, dah. Cuma minum lah. Ya itu Ini kalau untuk si minum adalah minum. apa tuh kobra Sumatera. Oke, bentar saya cuci mulutnya. Jadi kasihan kalau si kobra ini minum bisanya sendiri, mereka bisa lemas, bisa mati. Ya, itu kasihan ya. Jadi mereka itu mempunyai senjata hanya untuk membunuh, bukan untuk bunuh diri. Nah, jadi di beberapa orang ada yang dipotong taringnya hanya untuk show, hanya untuk atraksi, tapi mereka tidak memikirkan ular ini akan panjang umurnya atau tidak. Karena ketika taringnya itu dipotong, bisa otomatis bocor atau dalam artinya